Kepada Pastor Niko, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu kita kembali bergabung dalam doa bersama Novena Roh Kudus pada malam hari ini. Terima kasih Bu Jenny yang telah bersedia menjadi pembawa acara kita, doa bersama kita malam ini. Renungan kita, kasih personal kepada Yesus, yang didasarkan pada bacaan yang kita renungkan, kita dengarkan, kita sadari pada malam hari ini. Yakni dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai ayat 19. Apabila ada saudaraku atau saudariku yang dengan ikhlas hati, gembira hati, mau membacakannya bagi kita, saya juga dengan senang hati mendengarkan suaranya. Dipersilahkan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Saudari Fidelis Sitanggang yang telah membacakan bagi kita Injil yang sangat indah malam ini tentang relasi kasih personal kita dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada awal-awal Injil, Yesus memilih Simon Petrus sebagai Kefas. Dia mengatakan Simon Petrus sebagai Kefas, batu karang. Bila kita lihat dalam Injil Yohanes, di babnya yang pertama, kita bisa melihat itu pada ayat 42. Yohanes bab 1 ayat 42. Kita mulai dari ayat 41, berbunyi demikian. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas,"
artinya Petrus. Di atas batu karang itulah komunitas Kristen akan dibangun. Komunitas para rasul akan dibangun. Petrus mempunyai watak dan ciri-ciri seorang pemimpin. Ia maju atas nama kelompok 12 untuk menyatakan imannya kepada Yesus. Ia juga setiap kali memberitahu Yesus mengenai apa yang harus ia lakukan dan tidak boleh ia lakukan. Kita tahu juga dia berusaha untuk membela Yesus agar ia tidak ditangkap dan tidak diserahkan kepada mahkamah agama dan tidak disalibkan. Akhirnya ketika Yesus menjadi begitu rentan, orang kuat Petrus ini sekaligus lemah, jatuh dan mengatakan bahwa ia bukan murid Yesus. Kita ingat bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Sang batu karang yang diberikan gelar kepada Petrus jelas bukan lagi ciri-ciri seorang batu karang. Tidak lagi pribadi yang kuat, melainkan rapuh. Dia takut berhadapan dengan orang-orang. Dia takut berhadapan dengan perempuan. Sosoknya seperti batu karang itu seolah-olah hilang. Perannya sebagai batu karang kehilangan maknanya. Pada hari Paskah pagi, ketika Maria dari Magdala datang mendapatkan para murid, Maria Magdala jelas-jelas mencari Petrus sebagai pemimpin kelompok, meskipun Petrus telah menyangkal Yesus. Tetapi Maria Magdala masih mengakui otoritas Petrus sebagai pemimpin dari para rasul. Maria Magdala berlari-lari dari kubur itu dan mencari Petrus. Apa pendapat Yesus mengenai Petrus? Apakah kepemimpinan akan dialihkan dari Petrus? Apakah kepemimpinan itu akan diserahkan kepada murid yang dikasihi oleh Yesus yang berdiri di bawah kaki salib itu sampai Yesus wafat di salib, yang setia sampai di bawah salib, sementara Petrus lari kocar-kacir, kita tidak tahu di mana keberadaannya. Apakah Yesus akan mencabut kepemimpinan itu dari Petrus karena dia tidak setia sampai di kayu salib? Dalam Injil hari ini kita mendengarkan, sesudah sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus telah belajar. Ia tidak memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Dia tidak mengatakan, tentu, dan saya akan memberikan nyawaku untukmu. Petrus telah diajar untuk rendah hati oleh pengalamannya. Pengalamannya yang menyangkal Yesus selama 3 kali itu, sebanyak 3 kali itu, menyadarkan betapa rapuhnya kepribadiannya. Di hadapan orang-orang yang mengatakan dia adalah muridnya, Petrus tidak berani. Sekarang di hadapan Yesus, pada saat Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak lagi dengan pongah mengatakan, Tuhan, nyawaku pun akan kuberikan kepadamu seperti sebelumnya. Dia tidak mengatakan demikian. Dia telah belajar taat, belajar rendah hati dari kelemahan-kelemahannya dan dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Yang dapat ia katakan mungkin dengan suara yang agak bergetar adalah, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Dan Yesus memberikan tugas kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku, Simon anak Yohanes, melebihi daripada semua orang ini? Petrus memberikan jawaban yang sama. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus bertanya ketiga kalinya, apakah Petrus mengasihinya? Petrus mulai merasa tidak enak. Dia mulai merasa sedih.
dengan pertanyaan itu. Kita mengingat kembali bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan Petrus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Aja di situ Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih personal Petrus kepada Yesus ditunjukkannya dengan kejujurannya dan semakin rendah hati karena pengalaman masa lalunya yang membuat Petrus terpuruk dan sedih menangis menyangkal gurunya. Sekarang dengan lebih rendah hati dia mengakui kelemahannya untuk mengakui kasihnya kepada Yesus. Yesus tahu segala sesuatunya bahwa dia mengasihi Yesus. Dan Petrus menginginkan kekuatan dari Yesus agar kembali dia dikokohkan, dikuatkan kembali. Kita melihat bagaimana tindakan Yesus atas kasih Petrus itu. Yesus tidak mencabut kepemimpinan dari Petrus, walaupun Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Malahan Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Petrus itu justru menjadi kekuatan bagi Petrus untuk semakin mencintai Yesus. Mengandalkan kekuatan Yesus, bukan lagi mengandalkan dirinya sendiri. Yesus menangkap kerendahan hati Petrus, bahwa sekarang dia bukan lagi Petrus yang sebelumnya. Petrus yang sekarang adalah Petrus yang rendah hati, yang mengakui kekuasaan Yesus. Dan akhirnya nanti kita tahu bahwa Petrus itu akan mati, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus yang dia kasihi itu. Yesus meneguhkan Petrus sebagai pemimpin. Petrus sudah diampuni. Yesus menghendaki agar Petrus sudah menjadi lebih rendah hati, menjadi gembala domba-dombanya. Domba-domba itu bukan miliknya, melainkan milik Yesus sendiri. Petrus tidak mempunyai hak untuk menguasai domba-domba itu. Ia diberi tugas untuk membantu mereka agar berada dalam kesatuan dengan Yesus, agar mendengarkan Yesus. Kawanan itu, domba-domba itu, bukanlah suatu industri atau perusahaan komersial. Tempat Petrus diangkat menjadi manajer yang harus efisien dan membawa hasil. Kawanan domba itu terdiri dari orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk berkembang dalam kasih. Dalam kasih. Untuk berkembang di dalam kasih. Petrus hanya dapat memimpin, mengembangkan, dan bertanggung jawab atas nama Yesus kalau ia mencintai Yesus, kalau ia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dengan demikian, Yesus berani menyerahkan tugas penggembalaan itu kepada Petrus bila ia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun semua hanya bisa memikul tanggung jawab atas nama Yesus kalau kita sungguh mencintai Yesus dan menjadi sahabatnya. Kasih personal kita kepada Yesus itu menjadi kasih kegembalaan kita, cinta kita kepada orang lain dalam tugas mengemban tugas di dalam nama Yesus. Cinta kasih ini bukan hal yang sentimental saja atau bersifat divisional saja. Ini adalah komitmen untuk membantu orang-orang yang tidak secara istimewa menarik bagi kita. Supaya mereka berkembang dalam kasih akan Yesus untuk bekerja sama dengan mereka. Tidak berusaha untuk menguasai mereka, melainkan membebaskan mereka. Petrus dipanggil terutama untuk memberi makan orang-orang yang kecil, yaitu domba-domba, untuk memberi perhatian kepada mereka, untuk berada bersama mereka. Mereka yang tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, yang tersesat dan kesepian, yang lemah, sakit dan lapar, yang tersingkir dari masyarakat. Inilah keputusan, inilah inti perutusan Kristus yang amat menuntut dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tugas-tugas seperti ini hanya bisa diterima dan dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih kepada Yesus.
Saudara-saudariku yang terkasih, memupuk kasih personal kepada Yesus adalah relasi pribadi kita dengan seorang pribadi yang mendengarkan, yang mencintai, yang memahami, yang menerima kita. Relasi pribadi dengan Yesus itu akan menjadi tolok ukur kita dalam melakukan segala tugas-tugas pelayanan kita. Akan menjadi tolok ukur kita untuk mencintai yang lain. Berkali-kali Yesus mengatakan kepada para rasulnya, pada perjamuan malam terakhir, pada malam perpisahan dengan para murid, Yesus selalu berkata, bercerita tentang kasih. Kalau kau mengasihi aku, engkau pasti menuruti perintah-perintahku. Kalau kau mengasihi aku, engkau akan tinggal bersama aku. Tinggallah bersama aku, maka engkau akan berbuah banyak. Yesus membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya perhatian dan untuk menjaga mereka yang telah diserahkan kepada tanggung jawab kita. Perlu kita sadari ini. Membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai perhatian untuk menjaga mereka yang telah diserahkan kepada tanggung jawab kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi gembala-gembala yang rendah hati. Namun kita harus ingat, meskipun telah dipercayakan kepada kita, mereka adalah pertama-tama dan terutama milik Yesus. Love Praying Family, keluarga besar ini adalah milik Yesus. Adalah kepunyaan Yesus, adalah cinta kasih Yesus. Kita satu sama lain yang berkumpul dalam keluarga ini harus saling menggembalakan satu sama lain, menjaga satu sama lain, mengayomi satu sama lain. Penggembalaan dan kehadiran Yesus dalam hidup kita sehari-hari adalah penting melalui kita, oleh kita, dan di antara kita saling menggembalakan. Itulah bukti kasih personal kita kepada Yesus. Bagian ini mengingatkan kita untuk menjadi gembala-gembala yang rendah hati, menjadi pemimpin sekaligus pelayan, siap memberikan hidup kita, berbagi kehidupan dengan yang miskin, yang sederhana untuk melayani Yesus, yang tetap hadir di tengah-tengah keseharian hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih personal merupakan syarat mutlak bila kita ingin mewujudkan potensi iman kita menjadi pengikut Kristus dalam perbuatan nyata. Karena itu kasih kita kepada Yesus tak mungkin hanya dengan otak, dengan pikiran kita saja. Kasih kepada Yesus itu membutuhkan keterlibatan hati, keterlibatan pribadi. Persatuan hidup dalam kasih secara personal inilah yang mau dibina oleh Yesus, orang yang percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku." Namun kita sadar bahwa mewujud nyatakan hal ini tidaklah mudah. Untuk itulah diperlukan bantuan penolong yang lain, yakni Roh Kudus, sebagaimana telah dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus inilah yang menguduskan kita dalam hati kita, dalam setiap tindakan kita. Roh Kudus inilah yang menguduskan Kristus dalam hati setiap orang sebagai Tuhan yang menolong dan menyertai perjuangan hidup kita. Itulah yang kita mohonkan dalam novena Roh Kudus ini, agar menguatkan kita dalam kasih kita kepada Kristus yang sering menjadi suam-suam kuku. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Teresa dari Kalkuta mengingatkan kita begini, sebarkanlah kasih kemanapun engkau pergi. Pertama-tama di dalam rumahmu, kasihilah anak-anakmu, istri atau suamimu, dan tetanggamu. Jangan biarkan seorang pun yang datang kepadamu tidak merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah perwujudan yang hidup akan kebaikan Tuhan. Kebaikan di wajahmu, di matamu, di senyummu, dan di dalam sapaanmu yang hangat. Ini adalah kata-kata Santa Teresa dari Kalkuta. Beberapa kata lain, kita dibantu oleh Santa Teresa dari Kalkuta mewujudkan kasih personal itu kepada Allah dan kasih kegembalaan itu kepada sesama. Dia mengatakan begini, not all of us can do great things, but we can do small things with great love.
Tidak semua dari kita mampu melakukan hal-hal yang besar, tapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta, dengan cinta yang besar. Dia mengatakan lagi, I know God won't give me anything I can't handle. I just wish He didn't trust me so much. Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat aku tangani. Aku hanya berharap bahwa Tuhan tidak mempercayakanku hal-hal tersebut. Santa Teresa dari Kalkuta juga mengatakan, I want you to be concerned about your next door neighbor. Do you know your next door neighbor? Aku hanya ingin agar Anda mempedulikan tetangga sebelah rumah Anda. Apakah Anda mengenal tetangga sebelah rumah Anda? Permenungan terakhir dari Santa Teresa dari Kalkuta dalam merenungkan kasih personal dan kasih kegembalaan ini dikatakan begini, even the rich are hungry for love, for being cared for being wanted, for having someone to call their own. Bahkan orang kaya sekalipun haus akan cinta kasih, akan kepedulian, rasa untuk diinginkan, dan seorang yang memanggil nama mereka. Bahkan orang kaya sekalipun haus akan cinta kasih, dipedulikan, rasa untuk diinginkan, dan seseorang yang memanggil mereka. Alangkah indahnya bila kita dirindukan oleh orang lain, dipedulikan oleh orang lain, dicintai oleh orang lain. Dan alangkah indahnya orang merasakan cinta dari kita. Kita merasa mempedulikan mereka, mereka merasa kita pedulikan. Rasa untuk menginginkan satu sama lain, senyum satu sama lain. Oleh sebab itu, Santa Teresa dari Kalkuta juga mengatakan, peace begins with a smile. Damai dimulai dengan senyuman. Saudara-saudariku yang terkasih, anggota LPF yang berbahagia, setiap kali saya mendengarkan suara ibu, suara bapak dalam kelompok ini, saya mendengarkan kelembutan. Masing-masing menyapa dengan suara yang lembut, dengan penuh cinta. Ini adalah tanda bahwa Kristus hadir bersama kita, menggembalakan kita. Ini adalah tanda bahwa kita juga mau saling menggembalakan satu sama lain dengan cinta. Mari kita mencintai Kristus dengan hati kita. Kasih personal kepada Yesus itu akan tampak diwujudkan juga dalam kasih kegembalaan kita. Yesus bertanya hari ini kepadaku, kepadamu, kepada kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Jawaban kita ialah, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus akan menjawab kita dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudariku yang terkasih, mari saling mendoakan, saling meneguhkan, agar dalam kasih ini kita semakin mampu mewujud nyatakannya dalam hidup kita. Tidak selalu mudah, oleh sebab itu salah satu buah-buah roh, 7 karunia Roh Kudus itu adalah roh keperkasaan, agar kita mampu kuat dalam melakukan segala hal yang diinginkan Tuhan dari kita. Amin. Terima kasih Pastor Niko atas renungannya yang indah. Izinkan saya untuk merangkum beberapa poin ya Pastor. Yang pertama adalah kasih kita kepada Yesus tidak mungkin hanya dengan otak, tetapi terutama dengan hati dan keterlibatan pribadi kita. Kita sadar untuk mewujudkannya, kita perlu bantuan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, seperti yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus ini yang akan menguduskan Kristus di dalam hati setiap orang, yang menolong, menyertai perjuangan hidup kita. Dan yang paling penting adalah setiap orang dapat diubah oleh Yesus, di mana kelemahan-kelemahan orang tersebut bisa menjadi kekuatan. Pengalaman hidup orang tersebut mengajarkan kita juga untuk rendah hati dan taat. Itu tidak terjadi jika kita
tidak sungguh mencintai Yesus, jadi itu hanya dapat terjadi jika kita sungguh mencintai Yesus, mendengarkan, mengasihi, dan berusaha untuk menjadi sahabatnya. Dan poin yang bagus juga dari Santa Teresia dari Kalkuta, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Demikianlah